Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta James Pangau di Go Gospel Indonesia dalam segmen Sekolah Alkitab Online. Kali ini kita episode ke-6. Ya, tema kita kali ini adalah 4 hukum kasih dari Yesus. 4 hukum kasih dari Yesus. Apakah 4 hukum kasih itu? Mari kita ikuti pelajarannya. Ya, kasih adalah pengajaran utama dari Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tapi dia juga buktikan kasih itu dengan mati di kayu salib sebagai bukti dia mengasihi kita. Siapapun kita, orang jahat, orang baik, orang pembunuh, perampok, pembohong, siapapun, seluruh strata manusia, Yesus telah mati untuk kita, yaitu dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kasih itu, tapi dia juga melakukan kasih itu. Kata kasih dalam Alkitab itu terdapat 457 ayat yang menulis tentang kasih. Ayat ya, tetapi kata kasih totalnya itu ada 492 kali. Itu tentang kata kasih. Puji Tuhan, sampai sejauh ini saya belum pernah menemukan sebuah buku, sebuah kitab yang menuliskan kata kasih begitu banyak. Saya baru temukan di Alkitab begitu banyak kata-kata tentang kasih. Baik, mari kita mulai. Kita menemukan 4 hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus pada kita. Dan 4 hukum kasih ini saling kait-mengkait, tak bisa dilepaskan atau dipisahkan begitu. Saling berhubungan satu dengan yang lain. Pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama kata Yesus. Dan kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ketiga, kasihilah dirimu sendiri. Dan keempat, kasihilah musuhmu. Ya, nanti setelah ini kita bisa cross check diri sendiri. Berapa persenkah aku mengasihi Tuhan? Berapa persen aku mengasihi sesama manusia? Berapa persen aku mengasihi diri sendiri? Dan berapa persen aku mengasihi musuh saya? Pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu dalam Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Itu artinya segenap hidup kita, segenap roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita, kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Secara real, hal tersebut dapat diwujudkan pada waktu kita sedang berdoa, kita menyembah Tuhan, dan kita membaca firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Apakah sesama manusia itu? Dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dikisahkan di sana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dan tiba-tiba ada seorang imam, ya ini imam berarti tokoh agama, turun melalui jalan itu. Ini si imam melihat orang itu,
tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu lewat juga orang Lewi. Lewi ini artinya para pelayan Tuhan, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu lewatlah seorang Samaria. Ya, kalau bilang Samaria itu adalah orang yang sangat dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Samaria ini dia sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang tadi yang dirampok tadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Dan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Jadi meskipun orang Yahudi ini tidak bersikap ramah pada orang Samaria, tapi justru orang Samaria lah yang bersikap ramah pada mereka. Dia naikkan orang ini ke atas keledainya, dan dia bawa ke penginapan dan berkata kepada pemilik penginapan itu, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jadi mengasihi sesama manusia intinya adalah menolong orang dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas jasa, dan tanpa membangkit-bangkit. Ketiga adalah kasihilah dirimu sendiri. Ya, Anda bersekolah, kuliah, menuntut ilmu setinggi mungkin untuk mempersiapkan masa depanmu. Itu salah satu contoh mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri itu tidak salah. Yang salah adalah mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita mencuri, merampok, memperkosa, pergaulan bebas, dan narkoba, dan akhirnya Anda dipenjara, itu namanya Anda tidak mengasihi dirimu sendiri. Anda merusak masa depanmu dan merusak nama baikmu. Dan keempat atau yang terakhir adalah kasihilah musuhmu. Kata Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Di situ ada diserukan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Wow, kalau ini berat. Mengasihi musuh bukanlah hal yang ringan. Apalagi mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan berdoa bagi yang mencaci kita. Ini sukar untuk dilakukan. Tetapi kalau Yesus sudah katakan, itu pasti ada gunanya. Apa gunanya? Itu sebenarnya merupakan obat bagi jiwa kita. Pada waktu kita menyimpan dendam, dengki, dan amarah yang berkepanjangan, dari sudut pandang psikologis, itu akan mengakibatkan, menimbulkan gangguan kejiwaan dalam diri kita. Entah itu stres sampai depresi. Apalagi kalau dendam dibalas dendam, fitnah dibalas fitnah. Akhirnya kita akan dilaporkan polisi, dipenjara, atau kita akan masuk di rumah sakit jiwa. Jadi, jangan sampai kita mengalami gangguan kejiwaan karena orang lain, karena musuh kita. Lebih baik kita mengasihi mereka, mendoakan mereka, karena dengan demikian hati kita clear, hati kita bersih, tidak menyimpan dendam dan amarah. Karena hanya demikian doa kita akan didengar oleh Tuhan. Saudara masih ingat doa Bapa kami? Yesus ajarkan, ampunilah kami, karena kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Itulah hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana apabila kita melakukannya, maka kita akan terhindar daripada segala perselisihan, pertengkaran, permusuhan, bahkan peperangan, bahkan penjara tidak dibutuhkan apabila kita semua menerapkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Kita mungkin masih jatuh bangun dalam hal mengasihi ini. Kasih pada Tuhan masih kurang, pada sesama masih kurang, diri sendiri masih kurang, apalagi kepada musuh kita. Tapi kita berdoa agar Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang mengasihi Engkau. Kami masih kurang mengasihi sesama kami. Bahkan kami lalai mengasihi diri sendiri. Terlebih kami sedikit mengasihi musuh kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau dan sesama seperti yang Engkau ajarkan pada kami. Terpuji bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silahkan di-share ke teman-temanmu, khususnya yang Anda kasihi. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like and comment, supaya channel ini semakin memberkati banyak orang. Tuhan memberkati.